Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Jadi buat kalian yang baru aja bingung atau baru aja suka dengan handphone Oppo dan pilihan kalian jatuh di handphone Oppo A9 2020. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah untuk Oppo A9 2020 itu sendiri adalah produk keluaran lama ya teman-teman. Kalau nggak salah tahun 2019 dan sekarang udah tahun 2021. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah masih worth it agak sih digunakan di tahun 2021? Oke, sebelum kalian membeli handphone ini ataupun pilihan kalian jatuh di handphone ini, nggak ada salahnya kalian simak beberapa hal yang wajib kalian ketahui mengenai handphone Oppo A9 2020. Oke, sebelum kita masuk di videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, kalian subscribe aja terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @alarm_marketing. Oke, dan kita simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, jadi depan kalian ini adalah Oppo A9 2020. Nah, di sini untuk handphone yang saya pakai Oppo A9 2020, color OS-nya 7.1 Android 10 teman-teman. Jadi sebenarnya sudah ada upgrade di color OS 11. Tapi memang saya pribadi lebih nyaman sih untuk yang color OS 7.1 Android 10. Karena ada beberapa banyak bug di Oppo F11 di situ ya membuat saya trauma untuk update ya teman-teman, atau upgrade di color OS 11 seperti itu. Oke, nah yang menjadi pertanyaannya adalah apakah masih worth it atau enggak sih di tahun 2021. Padahal kalian ketahui sendiri ya, untuk Oppo A9 2020 itu keluaran tahun 2019 ya teman-teman, bukan 2020 ya, 2019. Nah, kalau kalian tahu untuk Oppo A9 2020 itu sendiri adalah sebuah produk Poco1 atau ya produk fokusnya Oppo pada waktu itu ya teman-teman. Dimulai yang terakhir di bawahnya itu Oppo F11. Dulu itu serinya F ya, serinya F yang sering dipakai untuk produk fokusnya ya, intinya yang sering digembar-gemborkan lah untuk ya untuk produk fokus itu biasanya seri F ya teman-teman. Tapi setelah itu dia pakai yang A9 2020. Nah, pada waktu itu teman-teman dia menawarkan sebuah RAM yang besar, yaitu RAM 8GB. Kemudian untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 665 dan ada 4 kamera di belakangnya, 1 kamera depan. Dan kemudian dia juga pakai baterai yang besar, yaitu 5000 mAh. Oke, nah di sini kita akan bahas satu persatu teman-teman. Kita mulai dari depan terlebih dahulu. Oke, nah dari depan ini penampakannya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, di sini layarnya ini water drop screen, jadi ada tompelnya di atas, jadi bukan full atau full intinya full ya, full screen lah seperti itu. Dia pakai water drop screen. Nah, di sini untuk layarnya sendiri dia belum full HD ya teman-teman, jadi masih HD+. Nah, kalau kalian misalkan hobi banget dengan nonton YouTube ataupun baca artikel ataupun yang lain ya, intinya pokoknya yang suka dengan kejernihan lah dalam hal ini ya, layar seperti itu. Kalau rasa ini menjadi sesuatu yang mungkin jadi pertimbangan kalian lah, karena hanya XD+. Jadi ya cukup kurang enak kalau dibuat nonton ataupun yang lain. Oke, kemudian di sini untuk yang depan kameranya, di sini kamera 16 megapiksel teman-teman. Oke, kemudian di sini ada 4 kamera. Oke, jadi di sini kameranya apa aja sih seperti itu. Pertama itu ada kamera wide angle ya teman-teman ya, di atas yaitu wide angle. Kemudian untuk yang di bawahnya di situ kamera 48 megapiksel dan yang di bawahnya lagi kamera O6 sama yang di belakang atau di bawah flash itu kamera O7. Kemudian untuk yang sidik jari itu ada di belakang seperti ini. Jadi nggak di layar ya teman-teman. Karena layarnya sendiri di sini belum AMOLED. Oke, kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu ya teman-teman dalam hal kamera. Pertama di sini ada kamera wide angle. Fungsinya tentunya untuk menjepret atau ya intinya foto dengan angle yang melebar lah seperti itu. Tapi di sini ada sebuah kekurangan teman-teman. Kalau kalian mungkin suka membuat video dengan menggunakan wide angle, di sini akan menjadi sesuatu yang bisa kalian pikirkan. Karena untuk Oppo A9 2020 sendiri untuk video wide angle ini nggak support.
wide angle-nya hanya ada di fotonya, jadi untuk videonya nggak bisa. Tapi kalian bisa mensiasatinya dengan menggunakan Gcam ya, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa download aja untuk Gcam-nya. Tapi kekurangan dari Gcam ini adalah untuk ACE-nya itu nggak jalan teman-teman, jadi ketika kita merekam pasti akan goyang. Tapi kalian juga bisa siasati kok pakai Google Foto ya, atau menstabilkan hasil videonya seperti itu. Oke, untuk yang di bawahnya di sini ada kamera utama yaitu 48 megapiksel. Nah, sebenarnya ketika kita membuat foto atau menjepret foto dengan kamera 48 megapiksel, itu yang kita gunakan 12 megapiksel ya teman-teman. Untuk 48 megapiksel itu sendiri kita bisa aktifkan secara manual, tapi kalau kalian membuat foto dengan zoom seperti itu nggak support. Jadi dia nggak mendukung zoom, intinya seperti itu untuk 48 megapiksel. Dan kalian aktifkannya secara manual, jadi nggak default tersetting 48 megapiksel. Oke, kemudian untuk kamera yang di bawahnya lagi ada O6 dan yang di sampingnya ada O7. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa sih fungsi dari kamera ini, jadi untuk kamera ini sendiri fungsinya yaitu untuk kamera filter teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin suka dalam hal estetik itu bisa pakai kamera ini. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman, ini menurut saya ya, untuk kameranya sendiri O6 O7 nggak begitu pengaruh sih. Kalau misalkan kita pakai filter kan bisa pakai software ya, seperti itu. Nah, di sini yang saya agak mungkin tanda kutip ya teman-teman. Kalau kalian mungkin ada tambahan, kalian tambahin aja. Saya pernah membuat eksperimen, jadi saya mau buktikan. Jadi untuk keempat kamera ini itu benar-benar bisa hidup semua atau enggak. Pertama saya coba untuk pakai kamera wide angle. Nah, untuk kamera wide angle sendiri, untuk kamera utamanya di sini saya tutup agar saya tahu apakah wide angle-nya benar-benar jalan. Untuk kamera wide angle O6 O7 saya tutup, kemudian fokus di kamera wide angle. Ternyata emang bisa menangkap gambar ya teman-teman. Jadi terlihat seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kamera O6 sama O7 teman-teman, ketika saya tutup untuk kamera O6 maupun O7-nya, itu untuk filternya memang kembali ke ini kamera biasa seperti itu. Nah, di situ saya mulai curiga teman-teman, apakah ini dia pakai kamera utama atau ya gimana, atau kamera O6 atau O7-nya buat sensor aja. Oke, kemudian saya buktikan untuk kamera utama saya tutup, tiba-tiba untuk O6 sama O7-nya itu nggak membuka teman-teman, jadi nggak terlihat gambarnya seperti itu. Kemungkinan kamera ini kamera sensor ya teman-teman, jadi membutuhkan atau tergantung di kamera utama. Oke, nah untuk selanjutnya kita bahas untuk baterainya. Baterai sendiri di sini 5000 mAh teman-teman, cukup besar lah untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk ya intinya aktivitas kita sehari-hari. 5000 mAh cukup lah untuk seharian. Tapi di sini dia belum pakai fog flash charging untuk pengecasannya, jadi agak lama sih ketika kita menunggu baterai sampai full seperti itu. Bisa menjadi catatan ketika di tahun 2021 mungkin yang agak sibuk seperti ini ataupun yang punya mobilitas tinggi ya, kalian bisa mungkin sebagai catatan lah, karena dia belum pakai fog flash charging seperti itu. Oke, kemudian kita bahas untuk RAM-nya teman-teman. Di sini pada waktu awal keluar itu wow banget. Wah, handphone ini RAM-nya 8 GB. Tapi chipsetnya dia pakai Snapdragon 665 teman-teman. Kalau menurut saya pribadi untuk multitasking, misalkan kalian buka sosmed ataupun yang lain, ya intinya multitasking lah, itu udah cukup lah. Tapi kalau kita memainkan sebuah game berat yang mungkin dari 2021 kemudian 2022 dan yang lain, kemungkinan kurang sih, karena oke, RAM-nya besar tapi chipsetnya ya nggak terlalu high lah seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau menurut saya pribadi, kalau kalian suka foto dengan menggunakan Oppo A9 2020, di sini menurut saya masih worth it. Tapi kalau kalian gamer yang pro banget, di sini menurut saya kurang teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin suka nonton ataupun suka buka YouTube, mengutamakan kualitas kejernihan layar di handphone kalian, di sini juga mungkin kurang worth it ya, karena layarnya masih HD plus atau XD plus seperti itu. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya.
Kalau ada tambahan, tambahin aja seperti itu. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.